Oke, gue tahu. Mungkin buat para kalian subscriber lama gue yang mungkin ngeliat video-video gue dari sebelum-sebelumnya, itu pasti aneh nih dengan judul yang gue kasih hari ini, yaitu analisa fundamental. Tapi sebenarnya apa yang mau gue bahas kali ini adalah mungkin tidak secara benar-benar analisa fundamental, cuman apa yang gue biasa pakai analisanya untuk menganalisa pergerakan harga market di marketnya saham. Karena kalau misalnya kalian tahu, saham itu biasanya gue analisa itu lebih ke arah menganalisa secara data, bukan ke teknikal aja. Nah, apa yang gue pakai? Ayo kita saksiin di video kali ini. Oke, balik lagi dengan gua Ken. Jadi hari ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak ngebahas tentang sejenis analisa yang bukan analisa teknikal banget, tapi lebih ke arah menganalisa suatu data atau enggak suatu pergerakan harga yang terjadi di real market. Jadi sebenarnya untuk video kali ini, kenapa gue bilang analisa fundamental? Karena ini bukan termasuk analisa teknikal maupun analisa fundamental yang benar-benar mempelajari kinerja keuangan. Jadi yang hari ini gue mau kasih tahu kalian adalah analisa untuk pergerakan harga bandar atau foreign flow. Dimana kalau misalnya kalian tahu untuk analisa fundamental kan biasa emang lebih banyak digunakan untuk menganalisa pergerakan harga saham ya. Kripto pun bisa, tapi kalian harus benar-benar mencari karena itu cakupannya luas banget dibandingkan dengan saham. Itu benar-benar luas banget. Kalau forex mungkin gue bisa bilang agak susah ya secara fundamentalnya karena itu benar-benar supply dan demand itu bergerak terus. Tapi yang akan gue bahas kali ini yang mungkin benar-benar berguna banget kalau misalkan kalian mau menganalisa saham. Karena di Indonesia pun pemain saham itu kan meningkat nih. Dari researchnya pemain saham itu meningkat dari tahun ke tahun. Apalagi dengan kemarin ada pandemi, itu makin banyak para trader-trader baru tuh lahir. Jadi mungkin di sini gue akan ngebahas lebih ke arah menganalisa bukan ke arah teknikal aja, tapi lebih ke arah untuk pergerakan harga bandar dan foreign flow yang masuk ke saham kita. Jadi kalian bisa tahu, kalian bisa mengikuti bandar-bandar besar yang main di market. Jadi gue sebelumnya jelasin dulu untuk bandar pergerakan harga bandar itu biasa kita sebut bandarmologi. Kalau untuk pergerakan harga foreign atau dana asing yaitu foreign flow. Bandarmologi sendiri itu merupakan suatu institusi ya, institusi atau namanya broker itu dalam jumlah yang besar biasanya itu yang akan membuat pergerakan harga market. Karena kalau misalnya kita biasanya itu namanya adalah trader retail. Di mana trader retail ini kalau misalkan kalian main 1M, 2M itu masih dibilang kecil gitu. Tapi kalau misalkan kita bilang bandar, bandar itu udah mainnya itu belasan, ratusan, bahkan mainnya itu bertete gitu. Makanya kalian kalau misalkan melihat pergerakan harga bandar itu, apalagi kalian melihat di broker yang kalian pakai masing-masing untuk trading saham, itu valuasinya itu udah miliar-miliar bahkan triliunan. Jadi udah bukan mainnya cuma 1M, 2M lagi gitu. Nah, kenapa main saham itu lebih enak ketika kita mengikuti pergerakan harga bandar? Karena kalau misalnya kita mengikuti bandar, kita mengikuti arus. Ibaratnya gini aja, bandar itu kalau misalnya di market itu ibarat ombak yang besar. Kalau kalian berusaha untuk melawan arah, itu akan sulit sekali karena modal mereka pun besar, karena mereka suatu institusi dibandingkan kita. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita tahu pergerakan harga bandar, kita mengikuti mereka. Sama dengan foreign flow. Foreign flow itu beda dengan bandar adalah asing yang memerankan untuk pergerakan harga pasarnya ini. Biasanya itu kayak JP Morgan dan institusi besar lainnya dari luar negeri. Kalian bisa cari sendiri ya untuk kode-kodenya. Gitu. Jadi nggak akan gue bahas tuh kode-kodenya, kalian bisa cari sendiri dan kurang lebih yang aktif asing masuk ke marketnya saham Indonesia itu kalian bisa cari sendiri, semua ada di internet. Cuman yang akan gue bahas kali ini adalah dasar-dasarnya gimana sih kita untuk melihat pergerakan harga bandar dan foreign flow ini melalui satu aplikasi yang biasa gue pakai untuk trading di marketnya saham. Oke, jadi akan gue bahas aja, mungkin bukan fundamental banget, cuman ya ini berguna buat gue, siapa tahu berguna buat kalian. Oke, let's go, kita dive in ke laptop. Nah, kita masuk ke cara gue menganalisa saham secara teknikal bisa dibilang, tapi secara fundamental juga bisa dibilang karena kita membaca pergerakan harga dari data-data yang disajikan. Jadi yang gue pakai ini adalah aplikasi Stockbit. Kalian sebenarnya bisa juga menggunakan HP atau PC, tapi untuk lebih advance-nya, feature-feature-nya, otomatis kalian harus menggunakan PC ya. Di sini gue akan briefing dulu sedikit tentang aplikasinya. Jadi, yang pertama, untuk aplikasi sendiri ini terdiri dari sisi kanan, sisi kiri, dan ada tengah. Gitu. Nah, untuk sisi kiri sendiri yang gue bahas adalah ada beberapa kategori-kategori yang bisa kalian pencet. Yang pertama ada watchlist, ada layout,
Ada portfolio, kalau misalnya kalian punya dana di sini, ada market secara semuanya, secara review market, ada stream, ini biasa post-post dari community-nya, screener untuk melihat saham-saham apa dengan metode apa, di IPO yang saham-saham akan dimasuk ke bursa, support dan setting. Mungkin yang akan gue bahas kali ini adalah lebih ke cara gue meng-screener atau meng-screening saham-saham yang emang marketnya bagus. Gue pakai feature-nya itu adalah screener. Untuk screeners ini sendiri sebenarnya ada banyak. Yang pertama metodenya itu ada guru screener. Guru screener itu adalah screening dengan menggunakan metode-metode oleh pemain saham yang sudah besar. Seperti ada Warren Buffett, ada Greenblatt, itu ada beberapa metode-metode lainnya. Ada dengan value-nya atau price-nya. Dan ada yang populer, ini adalah saham-saham berdasarkan stock bid yang bagus. Valuation, ada PE, price book value-nya yang masih murah harganya. Ini kalian bisa cari sendiri arti-artinya. Ada technical, di sini juga kasih lihat secara technical, high volume breakout, rebound-nya, reversal-nya. Dividen, saham-saham yang rajin bagikan dividen, fundamental, ada bandarmologi dan overview. Nah, yang biasa gue pakai itu adalah bandarmologi. Kenapa bandarmologi? Karena gue adalah tipikal pemain saham yang mengikuti ombak besar atau mengikuti bandar-bandar yang sedang bermain di market. Salah satunya yang gue sering pakai adalah foreign flow dan big accumulation. Foreign flow uptrend ini adalah salah satu indikator yang emang diakumulasi oleh investor asing dengan signifikan selama minimum 2 hari terakhir. Jadi bisa lebih lama. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, contohnya itu ada beberapa nih, Aman, CBDK, ITMA, MAPA. Kita lihat dulu dari Aman ya. Aman sendiri, kalau misalnya kalian lihat, begitu kalian klik salah satu saham yang di indikator tersebut, itu akan langsung kebuka untuk chart analisisnya. Ya, sama seperti TradingView. Dan langsung ada analisanya juga secara data. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada foreign flow sama bandar movement overlay. Di mana untuk foreign flow ini sebenarnya disetting sendiri ya. Jadi kalian tinggal ke indikator, terus kalian cari foreign flow mana FF. Nah, foreign flow ini. Kalian tinggal cari foreign flow, nanti diklik, itu akan langsung muncul di sini. Begitu pula dengan bandar movement overlay. Nah, kalau misalnya kalian lihat, sebenarnya ini garis birunya ini ada naik, ada turun. Ini menunjukkan untuk pergerakan harga mereka nih. Yang biru tua itu asing, yang biru muda itu bandar. Jadi bandar itu biasa bandar-bandar lokal atau main saham lokal. Dan kalau misalnya asing itu ya dana-dana asing seperti JP Morgan dan lain-lainnya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih, sebenarnya uniknya di AMMN ini adalah ketika harga turun, tapi bandar dan foreign itu tetap mengakumulasi. Jadi kalau misalnya kalian lihat sebenarnya ini benar-benar menarik banget nih. Karena menurut gua ini tuh lagi diakumulasi. Diakumulasi dan begitu sampai satu titik itu nanti harganya akan naik. Itu kalian bisa buktiin sendiri ya nanti AMMN di tanggal 20 Januari itu harganya naik atau enggak nih atau enggak di akhir Januari deh. Terus screener yang kedua yang sering gue pakai adalah big accumulation. Di mana untuk big accumulation adalah saham yang sedang diakumulasi oleh beberapa broker. Jadi tadi kan secara foreign flow nih secara asing. Kalau ini secara broker-broker yang ada di Indonesia. Ada Telkom, Film, kita lihat salah satunya adalah BBCA ya. BBCA kalau misalnya kita lihat, emang kalau misalnya berita itu sebenarnya BBCA lagi turun-turun-turun kan. Tetapi di screenernya ternyata dia lagi diakumulasi nih. Dia lagi diakumulasi pelan-pelan dan emang biasa secara berita itu tidak akan diberitakan secara publik. Karena kalau misalkan bandar-bandar besar itu memang biasanya itu mainnya itu di belakang layar. Dia akan mulai mempublikasikan ketika sahamnya sudah naik, baru dia akan bilang berita-berita bagus. Makanya gue kurang cocok dengan analisa fundamental karena biasanya beritanya telat diberitakan ketika sahamnya udah tinggi gitu. Nah, biasanya gue screen dari sini dan ini akan menjadi menarik nih kalau misalkan dia bounce back karena di sini pun kalau misalnya kalian lihat sebenarnya dia udah lumayan turun terlalu dalam dan kalau misalnya kita lihat secara monthly-nya pun ini gue akan gabungin dengan technical ya. Kalau misalnya kita secara teknikalnya atau secara pergerakan harganya, sebenarnya dia udah mulai naik nih. Kalau misalnya kita lihat dari bulan kemarin, kalian lihat ya, foreign dan bandara itu turun nih, mengarahnya ke turun. Tapi sekarang udah mengarahnya ke naik pergerakan harganya. Kalian lihat, akan gua kasih garis biar kalian bisa lebih jelas lihatnya. Ya, sudah mulai naik nih. Kalau di sini kan turun nih pergerakan bandarnya.
Nah, jadi kenapa gue bisa bilang menarik? Karena di saat turun ini, ternyata badan lagi akumulasi nih, di harga 9.900. Jadi gue mungkin akan mulai melirik lagi untuk saham-saham banking. Kenapa? Karena udah mulai diakumulasi. Dan saham-saham banking atau saham-saham yang satu jenis industrinya itu biasa pergerakan harga itu sama. Nah, gitu. Kurang lebih sih untuk apa yang gue pakai untuk trading di marketnya saham, itu menggunakan technical, karena itu adalah basic analisa gue sebagai trader, dan menggunakan Stockbit ini untuk screening saham-saham yang lagi uptrend. Nah, kurang lebih seperti itu untuk analisa yang gue pakai dalam trading di saham. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari kalian, kok penggunaan analisa itu sedikit sih, cuman menggunakan konsep dari screening, bandarmologi, foreign flow uptrend, terus cuman dari big accumulation aja, kenapa nggak banyak gitu? Karena apa yang gue pelajarin dari pengalaman gue selama ini adalah semakin metode yang lu pakai itu simple, itu akan semakin works. Kayak misalkan di technical. Di technical itu sebenarnya gue cuma pakai kapan dia breakout dari pattern, udah gitu support sama resistance-nya dengan volume yang besar. Udah itu aja, gue nggak ada pakai bullish flag, pattern-pattern yang rumit, atau dengan metode-metode yang menggunakan rumus-rumus lain-lain hal itu, gue nggak ada pakai itu. Karena apa yang gue pelajarin sebenarnya dengan metode yang simple pun, lu bisa tahu market itu arahnya kemana. Begitu pula dengan saham, atau biasanya orang yang pakai analisa fundamental untuk trading saham. Nah, alasan kenapa gue nggak pakai analisa dengan metode fundamental, karena analisa fundamental menurut gue adalah suatu analisa yang efeknya itu untuk jangka panjang. Sedangkan gue untuk trading di range antara 3 sampai 6 bulan, nggak yang sampai bertahun-tahun. Jadi mungkin dengan cara gue itu nggak pas nih untuk menganalisa market dengan fundamental. Makanya gue cuma menganalisa untuk saham itu adalah menggunakan Stockbit, yaitu dengan screener tadi, dengan melihat pergerakan ombak-ombak besar atau broker-broker besar seperti asing, broker-broker asing atau broker-broker lokal yang emang mereka lagi akumulasi saham mana, ya gue ikut ke sana gitu biar harganya naik, dengan melihat pergerakan harga mereka sebenarnya mereka lagi pengennya ke arah mana sih, atau enggak mulai akumulasinya di tanggal berapa atau di periode berapa. Nah itu biasa gue pakai. Kurang lebih sih seperti itu. Nah kalau misalkan dari video gue kali ini kalian masih ada yang mau ditanyain, atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan tentang feature-feature Stockbit yang lebih advance atau lebih detail, kalian boleh tulis di kolom komen. Nanti gue akan coba bantu untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi kalian bisa juga pakai feature-feature Stockbit secara lebih advance dan lebih mahir. Karena apa yang gue rasain saat ini, ketika gue pakai screener Stockbit, itu benar-benar gue nggak perlu lagi screening saham yang begitu banyak, sampai ada ratusan, mana yang lagi bakal naik, mana yang enggak. Itu kan pusing banget. Nah, lebih terpresisi aja dengan menggunakan fitur Stockbit ini. Oke, mungkin segitu yang bisa gue share. Mungkin bukan analisa fundamental juga, tapi lebih ke arah analisa data yang menurut gue bisa dipakai secara real di market, yang bukan jangka panjang. Semoga membantu video kali ini, dan kalau misalnya kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komen, akan gue bahas di next video, atau di komen-komen kalian akan gue reply. Oke, see you on the next video. Bye-bye!